Cintailah Allah dan Rasulullah di atas segala-gala yang kau cintai. Termasuklah bunda, cintailah Allah dan Rasulullah di atas kita mencintai suami. Begitu juga ayahanda, cintailah Allah dan Rasulullah di atas kita mencintai istri, apalagi anak-anak yang kita sayangi. Apa maksudnya Ustaz? Andaikan istri kita tuh salah, jangan langsung ambil tindakan marah, tapi gunakanlah dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran. Ode, kenapa adik merengut? Apa karena capek kali kok di dapur tuh? Apa rupanya lain sebagainya? Oh, rupanya jelas dia. Makanya kerjakanlah semua itu tadi karena Allah. Kalian terlihat lemah, tapi pada dasarnya begitu hebat nafsiyah kalian dalam mencintai Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. آتني معرفتك ومحبتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ar-Rum fi ayati 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى أيضا في كتابه في سورة ياسين في آية 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. اللهم أنزل المنزل مباركة وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
illa fafarina bikulli matar wa saqatahiruka inna syarra dawa'i 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, beserta saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Allah karuniakan kepada kita rahmatnya, keberkahan Allah yang luar biasa. Tiada kita pastikan bahwa di kalender itu saat ini 15 Sya'ban, suatu keberkahan yang luar biasa. 15 Sya'ban ini saya masuk di Masjid Amin. Secara filosofi yang saya kembali pukul 3:45 sudah bangun pagi tadi. Mandi dulu, udah mandi tadi, ada yang dibereskan, kemudian mohon kepada Allah, baru tadi terakhir sahur. Udah mau pergi ngulah pula perut. Ya, rupanya Allah sudah ngatur. Di mana ngaturnya? Karena di Masjid Amin saya juga harus ketika imam membaca waladhdallin, saya pun ikut amin, kata imam tadi amin, saya pun ikut ngaminkan. Artinya alhamdulillah saya jadi jemaah subuh ini. Maka disitulah alhamdulillah yang saya mengerti bagaimana tradisi dalam membawakan wirid setelah sholatnya kita sudah tahu dan lebih legowo lagi. Maka suatu keberkahan penuh rahmat Allah yang Maha Rahman di masjid yang penuh dengan pengabulan, dan semoga Allah mengabulkan tanpa kita sadari. Mungkin para malaikat ikut mengaminkan. Tentu disinilah orang-orang tua dulu berharap, siapa yang ingin bahagia rumah tangganya, siapa yang ingin bahagia kehidupan sehari-harinya, siapa yang ingin sukses dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya, siapa yang ingin memperoleh ketenangan hati, perasaan, akal dan pikiran, maka datanglah ke masjid ini. Insya Allah diaminkan para malaikat dan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah diaminkan oleh malaikat, setelah diaminkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah, maka nyamanlah lingkungan masjid ini karena masyarakatnya berada di masjid yang selalu bermohon kepada Allah. Termasuk setelah membaca Yasin tadi malam, yang ketiga adalah memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lindungilah kami agar kami terhindar dari ketergantungan kami sesama manusia. Apa maksudnya? Nak berbuat baik itu kalau tak dibalasnya, kita juga mengucapkan alhamdulillah. Inilah yang saya sebut tadi dengan istilah tabungan akhirat. Kebaikan yang ayahanda dan bunda, bangda, kakanda sekalian dirahmati oleh Allah adalah tabungan akhirat. Inilah yang disebut pemahaman kembangnya dari innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu dimulakan dengan niat. Maya niatnya, niat ini pun apa? Niatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Allah yang ngasih dan Allah yang menyayangi.
Kalau bahasa Jawanya mengayomi. Yang jadi KBBI, ngayom artinya melindungi dengan sayang yang bertubi-tubi. Maka dalam hal ini ditempatkan, inilah yang disebut dengan mencintai Allah, membuktikannya dengan suka juga melakukan mencintai, dengan membuktikannya dengan melakukan mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu. Makanya ada istilah saling mencintai, bukan saling dicintai. Kalau saling dicintai ini Bapak, kita nuntut aja, ya Allah, udahnya sholat aku, puasa ku lakukan sudah, tapi ngapa tak kau kasihkan aku kaya? Nggak kau berikan jabatan yang luar biasa, hidupku masih seperti terhina. Padahal dia keretanya 3, sebelah rumahnya cuman ontel biasa. Khuliqal insanu halu'a, manusia itu tercipta dalam keadaan gelisah. Maka Ayanda Quraisy mengatakan gelisah yang dimaksud itu ada 2. Yang pertama gelisah karena berpisah dengan harta dan tahta, berpisah dengan dunia. Yang kedua berpisah, gelisah karena takut berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang selalu disampaikan oleh karangan tarekat dengan doanya, Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuanku dan ridhomulah yang kupinta. Bapak Ibu, bila ridho ini sudah datang dari Allah, 100.000 bisa dapat setahun digunakan. Ya betul ya Ustaz. Datang dari orang ngantarkan bontot tadi ke rumah, apa tak jadi belanja. Udah keluarkan duit tadi, udah Pak ambil Pak BKM ambil, udah bawa aja. Kenapa ada tadi yang belikan Bapak? Ya Allah, tak berkahnya uang nih, maka tak ada orang menerima. Bukan, karena berkah itulah tadi makanya ada aja nak bagi. Cuman semua ini saya rasa semua ini pernah merasakan itu. Tapi maya sebabnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena kita mungkin kufur. Kufur dalam arti apa? Tidak tahu bersyukur. Sering ya Pak, betul tidak? Tiba-tiba mau keluar, udah Pak. Tapi tidak pernah kita katakan begitu penuh penghayatan, alhamdulillah. Makanya setiap kita mau masuk rumah, terutama masuk rumah baru, maka Rasulullah menyampaikan, Allahumma anzil munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kepada tempat tinggal kami ini tempat tinggal yang Kau berkati, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Buka sanai masih ada hidangan yang tadi malam sudah terasa habis. Buka sanai pagi-pagi dari mana datangnya. Kadang terdetak hati, ini kok di luar biasa. Tapi kadang kita banyak tak mensyukuri, anggap itu biasa-biasa saja. Masya Allah. Setahu awak tadi, anak pertama, anak ketiga yang habiskan ikan itu, kok masih ada lagi utuh. Udahlah. Tapi kita nggak masukkan pada keyakinan, ya Allah, berkah rupanya. Ngapa saya angkat ini? Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang.
Yang tiada menyembah dia aja dibagikannya. Boleh lagi kita nih yang selalu menyembah dia. Betul Pak. Yang enggak mengakui Allah sebagai Tuhan aja dikasihkannya. War-Rahman. Dia itu Maha Pengasih. Dia Maha Pengasih. Dan itulah yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersaksi sendiri dengan perbuatannya. Saksikanlah, iya Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa Allah itulah saksi pertama. Kenapa? Karena Allah itulah saksi yang paling jujur. Jadi bahasa saksi-saksi yang lain itu belum tentu jujur. Jadi siapa yang nanti menanyakan kejujuran itu? Allah. Saksi kedua, malaikat. Untuk kita teladani, ini bukan kupasan kita kupasan nanti kembali kepada Ar-Rum ayat 21. Itu saksi yang kedua, malaikat yang kita teladani. Saksi yang ketiga baru manusia. Siapa dia? Ulul ilmi, ahli ilmu. Dan ahli ilmu itu kata Rasulullah, warathatul anbiya, warisan para nabi. Tapi di mana menjelaskan ahli ilmu itu? Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, di dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka dijelaskan bahwa Imam Ghazali mengatakan dari ayat inilah terlihat jelas terangkatnya derajat orang-orang berilmu itu. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama'u, min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya ulama-ulama itu dikriteriakan sebagai ulama adalah yang hanya takut kepada Allah karena sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada dia takut harta hilang dari dirinya, genggamannya. Tiada dia takut tahta hilang dari diri dan genggamannya. Karena hakikat keilmuan itu untuk menuju kepada ingat akan Allah. Siapa Allah nih? Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya, yang memelihara alam semesta beserta isinya, dan yang akan menghancurkan alam semesta beserta isinya. Kenapa? Karena akan diletakkan di kehidupan yang kekal nantinya. Mana dia? Akhirat. Kalau udah bicara akhirat, surga dan neraka. Ingat kepada Allah. Maka inilah yang diajarkan oleh baginda besar Kanjeng Pengairan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyat cintanya kepada Allah, tak sanggup ia mengungkapkan keluh kesahnya, tapi ia tahan sendirian. Setelah meninggal Pak Cinda Abu Thalib yang dicinta, 3 bulan kemudian meninggal istri yang tersayang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian seminggu kemudian beliau dihadapi dengan hantaman habis-habisan dari para jahiliyah Quraisy-nya, ditambah lagi kawan-kawan yang juga pada memurtadan. Menyandar beliau di pojok dari 4 pojok Ka'bah seperti orang linglung. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidak ada beda seseorang itu dengan rasul-rasul yang lainnya, sama. Rasul juga manusia, tapi mendapatkan maksum dari Allah terpelihara.
Artinya apa cerita nih? Nabi Muhammad dan para nabi rasul yang lainnya pun bukan mau begitu aja menjadi nabi dan rasul, karena diamanahkan, dipercayakannya dia. Bukan lapor didaftarkan brosur untuk jadi rasul dan nabi. Itu yang diikuti para khulafa. Kenapa terpilih dia? Maka ditugaskan oleh Allah, barulah dia mempersiapkan kriterianya. Bukan daftarkan diri. Kau daftarkan diri tak pernah nengok kaji diri, baguskah awak? Dicintai masyarakat karena perilaku yang mulia, hanya karena duitnya yang ditebar-tebar kemana-mana. Ini yang disebut dengan ja'ilum fil ardi khalifah. Dan khalifah itu adalah wakil Allah. Sejarahnya panjang. Bukan ini kupasan kita. Dan waktu insya Allah. Ya, Nabi Adam itu kan diturunkan sebenarnya untuk jadi khalifah. Jangan bapak dan ibu pahamkan bahwa saya gara-gara makan buah kuldi. Itu nanti skenarionya. Nanti kapan-kapan kita ceritakan. Kita fokus dulu dengan baiti jannati. Ya, ini di apa dulu Pak Jeb? Pelan-pelan dulu dibawa-bawa pelan, kan? Ya, beginilah Nabi Muhammad akhirnya di Isra wal Mi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Isra Mi'raj itulah baru Nabi Muhammad betul-betul menjadi pecinta sejati Allah. Sampai ditawarkan lagi ya kepada dari malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah, sampaikan kepada Muhammad, apakah mau dihidupkan lagi Abu Talib, apakah mau dihidupkan lagi Siti Khadijah, karena udah melihat tadi surga dan neraka dan bagaimana indahnya surga. Tak usahlah ya Jibril, bilang sama Allah, aku udah ikhlas, biarlah Siti Khadijah di sana. Sudah memang qadarullah. Karena waktu itu sedihnya beliau tadi, Abu Talib itu meninggal dalam keadaan tidak menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Percayanya Abu Talib itu Allah itu Tuhan bang. Cuman masalahnya Lata, Uzza, Manah dan Hubal juga dia percaya. Maka disebutlah sebenarnya orang jahiliyah Quraisy itu adalah musyrikin, orang-orang yang mensyirikkan Allah. Makanya orang itu dulu menyebutkan sumpah, wallahi billata Uzza, Manah wa Hubal. Ini orang itu bukan saya, astagfirullahaladzim. Demi Allah, dengan Lata, Uzza, Manah dan Hubal Tuhan kami yang memelihara Ka'bah ini, la'atulannak, akan kubunuh engkau ya Muhammad, wahai Muhammad. Allahnya tersebut. Makanya waktu penjaga Baitul Haram, dari dulu dah aja Baitul Haram. Cuman masa jahiliyah orang berumroh, berhaji tak pakai selembar benang pun bu, telanjang bulat lah. Makanya kita tadi laki-laki begini, pakai umroh 2 lembar kain, baru perempuan diangkat derajatnya, semua tertutup, cuma telapak tangan dan wajah. Sampai-sampai tadi kalau sempat tertutup kepala, tertutup telapak tangan ibu dan wajahnya, kena dam 1 ekor kambing. Lagi melaksanakan umrah dan haji. Waktu sudah mulai masuk tawaf sa'i kalau dalam umrahnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah masuk pada kupasan kita. Pertama tadi mengisahkan betapa hebatnya kisah cinta Nabi Muhammad SAW bersama Allah. Maka ada hadis yang lain, banyak hadis menyampaikan, hadis yang lain menyebutkan, cintailah Allah dan Rasulullah di atas segala-gala yang kau cintai. Termasuklah bunda, cintailah Allah dan Rasulullah di atas kita mencintai suami. Begitu juga ayanda, cintailah Allah dan Rasulullah di atas kita mencintai
istri, apalagi anak-anak yang kita sayangi. Apa maksudnya Ustaz? Andaikan istri kita tuh salah, jangan langsung ambil tindakan marah, tapi gunakanlah dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran. Ode, kenapa adik merengut? Apa karena capek kali kok di dapur tuh? Apa rupanya lain sebagainya? Oh, rupanya jelas dia. Dek, makanya kerjakanlah semua itu tadi karena Allah. Kalian terlihat lemah, tapi pada dasarnya begitu hebat nafsiyah kalian dalam mencintai Allah. Perempuan tuh Pak 99% nafsunya, sedangkan kita 1%. Akal perempuan itu 1%, akal laki-laki 99%. Saya puasa Pak, jadi kalau usah disiapkan minuman. Mana tahu Bapak ngomong, Ustadz tuh belum ada diantarkan minuman. Enggak, ini ece-ece aja biar mana tahu. Penting kali Pak, ada yang mau dibicarakan lagi? Enggak. Enak negurnya gitu kan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam hal ini, di situ aku pasang kaji bahwa besarnya cinta wanita karena dorongan nafsunya, maka dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perasaannya terjaga, dan disitulah dia tetap menerima dengan penuh dewasa. Makanya laki-laki itu dibawa selalu banyak keluar karena 99% akalnya, 1% nafsunya. Ketika akal ini diisikan dengan seksama, maka dia akan kembali kepada satu saja yang luar biasa. Aku semua lakukan itu karena Allah yang Maha Kuasa, 1%. Tapi kalau akalnya tak berisi, itulah yang disebut bosan, 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 kawin lagi. Bosan, 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 ganti jangan besok lagi, kan gitu istilahnya kan. Itu laki-laki, padahal belum habis tadi makan tadi. Aku bingung mana yang suka dabang nih. Tapi ketika isi 99, waalaikumsalam, ketika 99% tadi diisi dengan keilmuan, ilmu dari Allah yang Maha Rahman, pancaran hidayah dan ridho yang bertujuan, cinta tertanam dalam kandungan hati dan akal pikiran, insya Allah 1% nafsu yang dipunyai laki-laki dia lebih sensitif daripada perempuan. Itu makanya jadi pemimpin, dia bisa mengatur. Maka di sini yang ditempatkan tadi Bapak dan Ibu, Ibu pun begitu juga. Kenapa si abang nih capek, si abang nih mungkin. Kenapa tadi Ibu begitu besar 99% cintanya kepada Allah, 1% akalnya. Apa tuh 1% akalnya Bu? Itu laki-laki itu suamiku itu. Mau apa kalian ngomong-ngomong tak tahu, aku yang penting itu suamiku. Bentar dulu, tanya dulu. Capek abang. Mana tahu di bapak-bapak Masya Allah yang dihina, yang diludah nanti di jalan bagaimana, tancap-tancapan dengan gebut-gebutan dengan kendaraan yang lainnya, tambah lagi dihantam dengan panasnya matahari, hujan dengan menerpa wajahnya, luar biasa kadang flu dan bersin dia lakukan demi istri dan anak-anaknya. Disitulah makanya ibu menandakan bahwasanya itu adalah suamiku. Maka datang bagikan bidadari surga. Ini syukur Gunung Merapi gak datang lagi tayangan serialnya. Kok sempat tidak, banyak kali yang mak lampir di setiap rumah yang ada. Bukan bidadari surga nyambut. Sampai kayak aku pulang bang.
Mana uangnya? Mana bontot? Mana? Ah, masa pulang kok nggak ada bawa apa-apa? Masya Allah. Padahal dia sengaja dia tahan lapar, kemudian digantikannya tadi laparnya, ia belikan tadi uang makannya tadi untuk bisa dinikmati bersama. Begitulah luar biasanya seorang suami yang mencintai istri dan anak-anaknya. Ini yang disebut bagaimana kajian pokoknya Ustaz. Bapak mencintai ibu, ibu mencintai bapak, bapak ibu mencintai anak-anak, dan di saat itulah yang disebut saling mencintai. Dan mencintai itu dimaksud adalah melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada saling menuntut, semua nuntut diri. Sudahkah aku mencintai istriku? Semua benar-benar karena Allah. Mengapa aku tidak pernah memikirkan dia capek nyuci, dia capek masak, dia capek bereskan rumah, langsung aja gara-gara kopi terlambat dibuat, ku labrak, ku marah-marahi. Tidak pernah aku mengerti. Begitu tadi kebalikannya, ibu tadi melihat bapak tadi terlambat, kita pikiran kita dia nongkrong di kedai kopi, padahal dia dari tadi menahan diri untuk tidak nongkrong, malah dituduh pula nongkrong di kedai kopi. Padahal ada proyek yang akan dikerjai, minggu depan dia akan dapat gaji besar yang dinanti-nanti selama ini. Apalagi sebentar lagi Ramadan dan Syawal Idul Fitri. Masya Allah. Tapi gara-gara malam yang nyambut gimana? Buyarlah semua proyek. Wa min ayati an khalaqalakum, dan tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah ciptakanlah bagi kamu sekalian pasangan-pasangan. Apa guna pasangan itu ibu bapak? Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Bu, oh bu, ibu tuh tulang rusuk kiri bapak. Ibu sudah jumpa rumah ibu. Siapa dia? Suami ibu. Pak, bapak ini kehilangan tulang rusuk kiri selama ini. Udah jumpa Ustaz bapak sama tulang rusuk kiri bapak. Itulah ibu tuh. Jadi kalau bapak nyakiti ibu sama dengan menyakiti diri sendiri. Kalau ibu menyakiti bapak sama dengan menyakiti rumah tempat yang kita berteduh selama ini. Maka jadikanlah ketenangan yang nyaman dan rapi. Semoga Allah selalu memberkati. Bahagia akan selalu ada tercurahkan di rumah tangga kita sendiri, menjadi baiti jannati. Rumahku, surgaku. Maka bagaimana cara menjadikan rumah kita itu surga kita Ustaz? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka di situ tempatkanlah selalu isilah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bahkan dapat untuk memagarinya dengan rajinlah ikut membaca surat Al-Baqarah. Itu akan menepis semua kiriman dan lain sebagainya. Maka datanglah di situ untuk menjadi imam juga satu waktu. Kapan kita tak sempat, misalnya kecapean pulang kemalaman, sholat berjemaahlah sama istri. Makanya Rasulullah itu Pak, setelah sholat 5 waktu wajib di Masjid Nabawi, memang dekat pula rumah Rasulullah, itulah Raudhah. Salat sunat itu di rumah Pak. Ya, makanya Rasulullah tuh selalu dipahami oleh kawan-kawan sahabat ketika pulang nanti ke rumah. Jadi jangan kaget bapak, bapak itu Pak BKM tidak sholat ba'diyah. Mungkin Pak BKM sholat ba'diyahnya di rumah. Kenapa? Jangan sampai rumah yang kau tempati, di hadis Rasulullah yang lainnya, itu akan ditempati oleh syaitanur rajim. Paham ibu? Paham bapak? Mungkin muncul pertanyaan, rajinnya awak ke masjid Ustaz, tapi kok rumah kami itu kayak rumah berhantu aja, tak pernah dibacakan Al-Quran. Termasuklah bacakan Al-Quran itu dengan sholat sunnah. Maka kalau tak sempat, bawalah sholat sunat duha atau sholat sunnah tahajud. Maka ini saja
Jadikanlah mawaddah warahmah, jadikanlah ketenangan itu menambahkan cinta. Apa tadi rumusnya? Saling mencintai. Silakan dibagikan ya Bu makanannya. Saling mencintai, kemudian saling sayang menyayangi. Kenapa? Udah ada cinta. Wajalna bainakum mawaddah warahmah, wajalna bainakum mawaddah warahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah agar kita selalu berpikir. Gitu ya Bapak Ibu. Jangan sungkan kalau makan bubur. Ini nisfu Sa'ban sunatnya. Makanya saya minta izin. Tapi jangan minta saya buka puasa ya. Nggak tahu saya 15 Sa'ban besok saya masih hidup atau enggak. Ya. Nah, yang penting bapak-bapak nyantai, enjoy, nggak ada masalah. Cuman ikhlas ya, saya nggak makan bubur ya Pak. Tapi kalau mau dibontotin nggak apa-apa, mudah-mudahan untuk buka puasa kalau masih. Kalau nggak masih nanti dipanas. Astagfirullahaladzim, main tembak aja Ustaz. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tadi satu rumusan kesimpulannya apa Ibu Bapak? Saling mencintai. Nanti Ibu Bapak rasakan kalau ada anak sudah berantau. Awak masih umur 50 aja dan berantau, semua kosong rumah tuh. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, macam pacar, macam baru menikah kami Pak di rumah. Kadang-kadang apa Ustaz tuh ketawa-ketawa sama bininya, kan gitu, saking enaknya Pak. Ini rumusan baru saya mantapkan setelah dalam 3 bulan 4 bulan ini, nikmat sekali. Makanya di situ saya pahami, oh nggak pernah saya dengar saling dicintai, nggak ada, tapi saling mencintai. Saya kaitkan dengan hadis Rasulullah Pak, cintailah Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Silahkan kau mencintai, tapi tempatkanlah kecintaanmu kepada Allah dan Rasulullah yang paling tinggi. Itu hadis yang lainnya. Nggak dilarang Bu kita mencintai apapun, tapi ingat yang paling kita cintai Allah. Kapan itu letaknya Bu? Ketika ibu marah sama bapak, ketika bapak marah sama ibu, bapak dan ibu marah sama anak-anak, bapak dan ibu anak-anak marah sama jiran tetangga. Cintailah Allah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Sabarlah. Bukankah tujuan kita ini beribadah? Maka pulangkan semuanya kepada Allah. Maka sebagai muridnya juga menyatakan, pulangkanlah kepada rujukan bahwa sadarlah kita adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Lupa dan salah kita inilah yang akhirnya mengingatkan kita. Wajarlah kita tadi lupa kalau maka berbuat salah. Maka alhamdulillah telah diingatkan Allah. Wajarlah kalau kita salah tadi, karena kita manusia yang tidak luput dari salah. Maka kita berharap agar diampuni Allah. Apa tujuannya situ Ustaz? Mengingatkan kita yang kedua Ibu Bapak, kita ini makhluk lemah. Jadi gak ada makhluk kuat. Maka masuklah ke situ kesadaran utama kita di dalam bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita menjadi sadar, takkan pernah kita menjadi manusia yang kuat. Karena kekuatan manusia itu sejatinya adalah ketika selalu bergantung kepada Allah. Ingat, yang terakhir, jangan pernah masuk ke rumah tak mengucapkan assalamualaikum. Maka setelah itu barulah dapatkan selalu di hati, Allahumma anzilil munzalal mubarakah. Ya Allah, turunkanlah kepadaku rumah yang kau berkati. Wa anta khairul munzilin, karena engkau adalah pemberi rumah yang paling baik. Apa yang paling baik tadi? Rezeki dilimpahkan Allah di situ. Wa anta khairul munzilin wa anta khairul razikin. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyejukkan suasana batin kita.
Amin ya rabbal alamin. Jangan lagi ada yang tak cakap-cakapan antara suami dan istri yang mungkin dipendam dendamnya. Jangan. Ini udah bulan Sya'ban. Kita berharap Ramadan kita betul-betul terpelihara, tidak ada yang dalam posisi terpaksa, hingga ibu bapak bisa menikmati dalam beribadah kepada Allah yang maha suci. Maka oleh karena itu bersih maafanlah antara suami dan istri. Jangan lagi kita jaim-jaiman hanya gara-gara sesuatu yang tak pernah memberkati. Lepaskanlah cinta itu dengan penuh mencintai, karena Allah Subhanahu wa taala yang kita sayangi. Insya Allah sampai di sisa umur ini pun di situ kita harus jumpai betapa nikmatnya berumah tangga selama ini. Cukup sekian. Pada Allah saya mohon ampun para bapak dan ibu sekalian, saya minta maaf. Nanti kita buka tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.